Memang sejak tahun 2010 saya pensiun terakhir jadi CEO di Danone dan Satu Saja waktu itu. Jadi 15 tahun saya sebetulnya sudah membantu banyak teman-teman bisnis, para entrepreneurs di semua kategori untuk scale up bisnisnya. Nah, banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan yang tidak saya dapatkan di dunia korporasi dulunya. Bahasanya saja sudah berbeda, cara berpikir sudah berbeda. Nah, jadi dari pengalaman itu, kalau saya lihat itu, tidak semua bisnis itu memang siap untuk di scale up. Jadi artinya ada tahapan-tahapan yang teman-teman harus siapkan dulu untuk bisa scale up. Kadang-kadang teman-teman yang saya lihat itu merasa, ya tadi disampaikan ya, bahwa ada orang merasa yang, wah ini produk saya yang terhebat. Nah, apalagi kalau kuliner itu semuanya akan bilang, saya yang paling enak di dunia, Pak. Lah, orang beli kuliner ya pasti harus enak dong. Gak ada orang yang nyari, ada nggak kuliner yang enak? Saya mau, pasti enak, itu wajib misalnya. Tapi itu nggak cukup untuk scale up, karena ada faktor-faktor lain yang teman-teman harus siapkan. Nah, jadi pengalaman saya selama ini mungkin sekitar 27.000 ya teman-teman yang sudah pernah kita coba belajar bersama ya, berikan pengalaman itu. Satu, tadi itu adalah pemilihan kategori kita. Ya, kalau saya sih terus aja tidak semua kategori tadi disampaikan oleh Maniza, kadang-kadang ada momentumnya kategori itu, gitu ya. Ada kategori itu momentumnya sekarang 10 tahun ini. Sekarang misalnya teknologi dan AI misalnya, itu kan lagi hot-hotnya misalnya segala macam. Kategori itu di mana kita? Satu. Yang kedua disampaikan tadi juga dalam pembicaraan tadi bahwa ada yang saya namakan kelompok dari framework yang namanya product solution fit-nya. Nah itu starting point-nya. Jadi teman-teman itu kan harus mengatakan tadi produknya pertama harus bagus, harus bisa diterima oleh masyarakat atau target segmen dan audiensnya, sampaikan oleh Mas Izan tadi itu. Nah, kalau itu saja sudah punya, belum berarti juga teman-teman siap jadi scale up. Kan harus dites di pasarnya. Ada nggak orang mau repeat order? Bagi saya kalau mau scale up berarti kita sudah tahu ada retention-nya, ada nggak repeat order-nya. Kalau enggak, apalagi teman-teman pemain-pemain online nih, kan hobinya iklan nih, iklannya gede-gede lagi. Saya punya pengalaman teman-teman ya, 7M sebulan untuk iklan, tapi boncos. Karena bahaya ya, karena tidak lihat produknya itu sudah fit atau belum terhadap solusinya. Kan itu. Lalu yang kedua, yang namanya itu, ya tadi itu produk market fit-nya. Nah, kalau memang produknya sudah bisa diterima, retention rate sudah ada, kondisi itu sudah jelas, nah itu boleh kita push. Nah, pengalaman saya selama 15 tahun ini, Mas, ada 6 persoalan pertama yang entrepreneur yang saya lihat di Indonesia. Orang selalu, kalau saya temui ini, teman-teman selalu bilang, apa sih yang menghambat saya scale up? Oh, duit, modal, capital. Makanya teman-teman mau pitching nih. Wah, kan itu. Tadi malam aja udah banyak mau pitching sama saya, kan itu. Padahal, kalau kita lihat realnya, persoalan yang pertama yang saya lihat yang paling besar adalah pengetahuan bisnisnya. Itu yang pertama. Jadi kalau teman-teman nggak memahami bisnisnya, kalau ditanya kategorinya apa sih? Memahami kategorinya aja nggak tahu. Siapa sih saingannya? Coba tunjukkan 5 saingan Anda yang terbesar. Itu aja nggak bisa disebutkan. Bagaimana kita mau paham bisnis kita? Misalnya di ya. Jadi banyak faktor lain. Nah, faktor terakhir, modal itu memang penting. Kalau Anda sudah siap di scale up, betul. Anda perlu runway dikatakan tadi itu. Artinya itu nafasnya, ya, nafas Anda itu sampai di mana nih? Setahun masih cukup atau tidak? Nah, kalau mau push, belum tentu juga Anda butuh modal kalau Anda tidak pengen scale up yang gila-gilaan misalnya. Nah, yang terakhir biasanya fundamental lainnya itu adalah mengenai infrastruktur, sistem, dan orang. Jadi pengalaman saya selalu cerita ke teman-teman gitu ya. Yang menghambat yang terbesar sebetulnya scale up bagi saya bukan uang, ya. Kalau saya ya, ini bukan hanya perusahaan kecil aja gitu. Saya sudah menjalankan perusahaan-perusahaan seperti ExxonMobil di US, Shell di Belanda, kemudian Coca-Cola, kemudian SGN di Jogja ya. Itu bisnis-bisnis besar, triliunan semuanya, punya duit semua. Tapi kok masih dihambat dari perkembangan bisnisnya? Bukan karena duitnya, tetapi karena sistem dan orangnya. Jadi untuk scale up, kalaupun Anda punya dana, dapat dari visi, dari PI,
manapun. Kalau Anda tidak siapkan itu, Anda akan terjun bebas di akhirnya. Jadi kalau mau, bangunlah bisnis itu, walaupun awalnya tentunya sangat fokus terhadap produknya, solusinya, audiensnya, tapi mulai membangun sistem-sistem yang lain supaya fundamental yang kuat, dan pada saat Anda siap up, Anda tidak terjerembab, dan akhirnya jangan-jangan nantinya Anda memanipulasi laporan keuangan lagi nantinya, ya, karena mau membuktikan visinya bahwa bisnis Anda masih bagus. Nah, ini bahayanya. Itu mungkin start dari saya dulu, Mas. Siap.